Hai semuanya, mari kita selami tentang bagaimana kita bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang benar-benar bermakna. Ini bukan soal jadwal padat atau daftar tugas yang panjang, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa merasakan kepuasan dan kebahagiaan sejati dari apa yang kita lakukan setiap harinya. Seringkali, kita merasa terjebak dalam rutinitas, sibuk kesana kemari tanpa benar-benar meresapi atau menikmati prosesnya. Kita bangun, bekerja, makan, tidur, dan siklus ini terulang terus-menerus. Tanpa kita sadari, hari-hari berlalu begitu saja. Dan kadang kita bertanya-tanya, apa yang sudah saya lakukan hari ini? Apakah ada yang benar-benar berarti? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar dan memang penting untuk kita renungkan. Makna dalam hidup itu bukan sesuatu yang bisa kita beli di toko atau temukan di Google. Ia datang dari dalam diri kita, dari pilihan-pilihan yang kita buat, dan dari cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Bayangkan saja, setiap hari adalah lembaran kosong. Kita punya kesempatan untuk mengisinya dengan cerita, pengalaman, dan perasaan yang ingin kita rasakan. Tapi seringnya, kita membiarkan lembaran itu terisi secara otomatis, entah karena kebiasaan, tuntutan, atau sekedar ikut-ikutan. Untuk bisa mengisi hari dengan hal yang benar-benar bermakna, langkah pertama yang paling krusial adalah menyadari apa yang penting bagi kita. Apa nilai-nilai inti yang kita pegang? Apa yang membuat kita merasa hidup, bergairah dan puas? Apakah itu membantu orang lain, belajar hal baru, menghabiskan waktu bersama keluarga, menciptakan sesuatu, atau mungkin sekedar menikmati ketenangan? Setiap orang punya definisi makna yang berbeda dan tidak ada yang salah atau benar. Yang penting adalah kita menemukan definisi kita sendiri. Setelah kita tahu apa yang penting, barulah kita bisa mulai menata ulang hari-hari kita. Ini bukan berarti kita harus langsung mengubah segalanya dalam semalam. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil tapi konsisten. Misalnya, jika kita menyadari bahwa kesehatan fisik dan mental itu penting, kita bisa mulai dengan menyisihkan 15-30 menit setiap hari untuk bergerak, entah itu jalan kaki, yoga ringan, atau sekedar peregangan. Atau, jika kita merasa hubungan dengan orang-orang terdekat itu esensial, kita bisa menyempatkan diri untuk menelpon orang tua, mengirim pesan ke teman lama, atau sekedar ngobrol santai dengan pasangan tanpa gangguan gadget. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan secara rutin, akan menumpuk dan menciptakan dampak yang signifikan seiring berjalannya waktu. Kita akan mulai merasakan perubahan positif dalam diri kita, dan dari sanalah makna itu mulai tumbuh. Salah satu jebakan yang sering membuat kita merasa hari-hari tidak bermakna adalah terlalu banyak fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya, kita terlalu khawatir tentang opini orang lain, standar sosial yang tidak realistis, atau target-target yang hanya membuat kita stres. Alih-alih mengejar pengakuan dari luar, coba alihkan fokus ke dalam diri. Apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita sendiri? Apa yang bisa kita berikan kepada dunia? Ketika kita berfokus pada apa yang ada dalam kendali kita, kita akan merasa lebih berdaya dan punya tujuan. Ini seperti menanam benih di kebun sendiri daripada terus-menerus melihat kebun tetangga dan merasa kurang. Fokus pada pertumbuhan diri, pada proses, dan pada kontribusi yang bisa kita berikan. Penting juga untuk memberi ruang bagi ketenangan dan refleksi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita sering lupa bagaimana rasanya diam sejenak. Kita terus-menerus terpapar informasi, notifikasi, dan tuntutan. Akibatnya, pikiran kita jarang punya kesempatan untuk beristirahat, memproses, dan merenung. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk sekedar duduk diam, bernapas, dan membiarkan pikiran kita tenang. Ini bisa berupa meditasi, membaca buku, menulis jurnal, atau sekedar menikmati secangkir kopi tanpa gangguan. Momen-momen hening ini bukan hanya menenangkan, tapi juga memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan dan apa yang ingin kita lakukan selanjutnya. Dari sinilah seringkali ide-ide baru muncul atau kita menemukan kejelasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil. Selain itu, jangan remehkan kekuatan dari pembelajaran berkelanjutan. Dunia terus berubah, dan kita juga harus terus belajar. Belajar tidak harus selalu di bangku sekolah atau kuliah. Bisa jadi belajar hal baru dari YouTube, membaca buku non-fiksi, mengikuti kursus online, atau bahkan sekedar mencoba resep masakan baru. Ketika kita terus belajar, pikiran kita tetap aktif, kita merasa tertantang, dan kita terus mengembangkan diri. Ini memberi kita rasa pencapaian dan juga membuka pintu untuk peluang-peluang baru. Belajar adalah investasi pada diri sendiri yang tidak akan pernah merugi.
Dan itu bisa mengisi hari-hari kita dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Tentu saja, dalam perjalanan mengisi hari dengan hal yang berarti, kita juga akan menghadapi rintangan dan kemunduran. Ada hari-hari ketika kita merasa malas, tidak termotivasi, atau bahkan putus asa. Ini wajar. Manusia tidak sempurna dan hidup tidak selalu berjalan mulus. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Daripada menyalahkan diri sendiri atau menyerah, coba pahami apa yang menyebabkan perasaan itu. Mungkin kita terlalu memaksakan diri, kurang istirahat, atau terlalu banyak ekspektasi. Beri diri kita waktu untuk beristirahat, memaafkan diri sendiri, dan kemudian bangkit kembali. Konsistensi bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi berarti selalu berusaha untuk bangkit setiap kali kita jatuh. Ini adalah bagian dari proses, dan dari setiap rintangan, kita bisa belajar sesuatu yang berharga. Menghubungkan diri dengan orang lain juga merupakan sumber makna yang luar biasa. Kita adalah makhluk sosial, dan koneksi dengan sesama manusia adalah salah satu kebutuhan dasar kita. Ini bukan hanya tentang memiliki banyak teman di media sosial, tapi tentang hubungan yang tulus dan mendalam. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita orang lain, menawarkan bantuan ketika mereka membutuhkan, atau sekedar berbagi tawa dan sedih. Ketika kita bisa memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain, bahkan sekecil apapun, itu akan memberi kita perasaan hangat dan tujuan yang kuat. Ingatlah, kita semua saling terhubung, dan kebahagiaan seringkali datang ketika kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, adalah mempraktikkan rasa syukur. Di tengah segala hiruk-pikuk dan tantangan, seringkali kita lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil yang kita miliki. Bangun pagi dengan kesehatan yang baik, secangkir teh hangat, sinar matahari pagi, percakapan yang menyenangkan dengan teman, atau bahkan sekedar bisa bernafas lega. Ketika kita melatih diri untuk melihat dan menghargai hal-hal positif ini, pandangan kita terhadap hidup akan berubah. Kita akan mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan, dan setiap hari akan terasa lebih berarti. Rasa syukur bukan hanya membuat kita merasa lebih baik, tapi juga menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup kita. Ini adalah kebiasaan yang kuat, dan jika kita bisa menjadikannya bagian dari rutinitas harian, kita akan menemukan bahwa makna itu ada di mana-mana, menunggu untuk ditemukan. Jadi, mari kita mulai hari ini satu persatu dengan penuh kesadaran dan niat untuk mengisi setiap momen dengan hal-hal yang benar-benar bermakna bagi diri kita. Ini adalah perjalanan seumur hidup, dan setiap langkah kecil adalah kemajuan.